Halo sahabat Chastry Story, selamat datang di channel yang membahas segala lika-liku rumah tangga, dari kisah cinta, konflik, hingga pelajaran berharga dalam kehidupan berumah tangga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ku balaskan dendamku untuk suamiku yang tega menjadikanku madu demi wanita jahat perusak hubungan. Aku duduk di ruang tamu rumah yang telah kutempati selama 10 tahun terakhir. Rumah ini yang dulunya penuh dengan tawa dan kenangan indah, kini hanya menyisakan kehampaan. Dindingnya terasa dingin, seolah ikut merasakan kesedihan yang aku simpan dalam hati. Malam itu hujan deras mengguyur, menciptakan irama monoton di atas genting. Namun, hatiku tak mampu menenangkan diri. Suamiku, Arya, belum pulang. Lagi. Semakin hari kehadirannya di rumah semakin langka. Dulu aku bisa menutup mata dan memaafkan semua alasan yang dia berikan. Lembur di kantor, pekerjaan mendadak, pertemuan penting. Tapi tidak lagi. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Dan akhirnya malam itu, kebenaran menghantamku seperti petir di tengah badai. Arya pulang saat hampir tengah malam. Tubuhnya basah oleh hujan, tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Bukan juga wajahnya yang tampak lelah, melainkan aroma parfum wanita yang masih melekat di pakaiannya. Aku tidak langsung menanyakannya. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang membuat dia gelisah. "Kamu dari mana?" tanyaku dengan suara yang hampir berbisik. Dia menghindari tatapanku, melepaskan sepatunya tanpa berkata apa-apa. "Kantor." "Lembur," jawabnya singkat. Aku mendekat, mencengkeram lengannya. "Berhenti bohong, Arya. Aku tahu kamu tidak di kantor." Dia menoleh, ekspresinya berubah menjadi marah. "Apa maksudmu? Kamu menuduhku tanpa bukti." Aku tersenyum pahit, melepaskan cengkeramanku. "Bukti ya? Aku tidak membutuhkannya, Arya. Bau parfum itu lebih dari cukup. Dan lagi, aku tahu tentang Dina." Wajahnya berubah pucat. Dia mencoba menyangkal, tapi aku tidak memberinya kesempatan. "Berapa lama, Arya? Berapa lama kamu mengkhianati aku?" Dia terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas. "Aku tidak ingin menyakitimu, Nia. Tapi aku mencintai Dina. Dia membuatku merasa hidup kembali." Kata-katanya menghantamku seperti belati. "Mencintai?" Aku tertawa sinis. "Kamu mencintainya, tapi kamu tetap pulang ke rumah ini, tidur di ranjang yang sama denganku, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja?" Arya tidak menjawab. Dia hanya menunduk, membiarkan kebisuan itu memenuhi ruangan. Malam itu, aku tidak menangis. Tidak seperti yang dia harapkan. Aku hanya diam, memikirkan semua pengorbananku selama bertahun-tahun untuk pria yang sekarang berdiri di depanku, mengakui cinta untuk wanita lain. Hari-hari berlalu dan aku mulai melihat perubahan nyata. Arya semakin jarang di rumah. Ketika dia ada di sini, suasananya canggung, seperti dua orang asing yang terjebak di dalam satu ruangan. Suatu malam, dia akhirnya mengatakan hal yang paling kutakutkan. "Nia, aku ingin kita bicara." Aku tahu apa yang akan dia katakan, tapi aku tetap mendengarkan. "Aku ingin menikahi Dina," katanya pelan, hampir bisik. Dadaku terasa sesak, tapi aku menahan diri. "Dan aku?" tanyaku. Dia menghela napas. "Aku tidak ingin menceraikanmu. Kamu adalah ibu dari anak-anak kita. Tapi aku ingin kamu menerima Dina sebagai istri kedua." Aku menatapnya, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi ekspresinya serius. Dia benar-benar tega. Aku tidak menjawab malam itu. Aku hanya bangkit dari kursiku dan pergi ke kamar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tapi di dalam hati, aku bersumpah. Ini tidak akan berakhir seperti yang dia inginkan. Beberapa minggu kemudian, Dina resmi menjadi bagian dari hidup kami. Arya membawanya ke rumah ini, memperkenalkannya kepadaku dengan senyum di wajahnya. Dina dengan wajah angkuhnya berdiri di sampingnya seolah dia telah memenangkan segalanya. "Senang akhirnya bisa bertemu dengan Munia," katanya dengan nada palsu yang membuatku muak. Aku tersenyum kecil, menyembunyikan amarahku. "Sama-sama, Dina. Semoga kamu betah." Aku tahu Dina menganggap sikapku sebagai tanda kelemahan. Dia tidak tahu bahwa aku sedang menyusun rencana. Dina tidak hanya merebut suamiku, tapi juga mencoba merebut kendali atas rumah ini.
Dia mulai mengatur-atur, mengganti dekorasi, bahkan memindahkan barang-barangku tanpa seizin. Arya bilang ini akan membuat rumah terasa lebih modern. Katanya suatu hari ketika aku memprotes. Aku hanya tersenyum menyembunyikan kekesalanku. Oh tentu, lakukan saja apa yang kamu suka. Tapi setiap malam ketika semua orang tidur, aku mengembalikan semuanya ke tempat semula. Dan aku memastikan bahwa Dina tahu aku yang melakukannya. Suatu malam, aku mendengar dia berteriak dari kamarnya. Ketika aku masuk, dia berdiri di depan cermin dengan wajah pucat. "Ada apa, Dina?" tanyaku, mencoba terdengar tulus. Dia menunjuk cermin itu. Aku melihat sesuatu. Bayangan. Tapi itu bukan aku. Aku berpura-pura memeriksa. Mungkin hanya bayanganmu sendiri. Atau mungkin seseorang yang tidak senang dengan kehadiranmu di sini. Dina menatapku tajam. Tapi aku hanya tersenyum. Semakin hari, Dina semakin gelisah. Dia mulai mendengar langkah kaki di lorong saat malam, suara bisikan yang memanggil namanya, dan pintu-pintu yang terbuka sendiri. "Ada yang tidak beres di rumah ini," katanya kepada Arya suatu pagi. Arya hanya tertawa. "Kamu terlalu banyak menonton film horor, Dina. Ini rumah biasa." Tapi Dina tidak menyerah. Dia mulai mencari cara untuk mengusir energi negatif dari rumah ini. Aku membiarkannya menikmati ketakutannya. Dia tidak tahu bahwa semua itu adalah permainanku. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan, kehilangan kendali, kehilangan rasa aman. Namun semuanya berubah ketika hal-hal yang tidak bisa kujelaskan mulai terjadi. Suatu malam, aku terbangun oleh suara langkah kaki di lorong. Aku pikir itu Arya atau Dina, tapi ketika aku keluar dari kamar, lorong itu kosong. Aku kembali ke kamar, mencoba mengabaikannya, tapi kemudian aku mendengar suara ketukan di pintu. "Nia." Suara itu berbisik, menyeramkan. Aku membeku. Itu bukan suara Arya, juga bukan suara Dina. "Nia, kenapa kamu biarkan aku masuk?" Aku tidak tahu siapa atau apa itu, tapi malam itu aku menyadari satu hal. Aku telah memulai sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Suasana di rumah semakin mencekam. Dina menjadi semakin histeris dan Arya mulai menyalahkanku. "Ini semua salahmu, Nia," katanya suatu hari. "Dina tidak bisa tidur dan terus melihat hal-hal aneh. Kamu pasti yang membuat ini semua terjadi." Aku menatapnya dengan dingin. "Aku tidak melakukan apapun, Arya. Mungkin ini balasan atas perbuatan kalian." Arya terdiam, tapi aku tahu kata-kataku menusuk. Malam itu, semuanya memuncak. Dina berteriak dari kamarnya, dan ketika aku dan Arya berlari ke sana, kami menemukannya meringkuk di sudut ruangan, matanya liar. "Dia di sini!" Dina berteriak. "Dia ada di sini!" Arya mencoba menenangkannya, tapi aku tahu Dina tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Dina pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Arya yang kini kehilangan segalanya mencoba memperbaiki hubungan kami, tapi aku menolaknya. "Arya, aku sudah selesai dengan kamu," kataku tegas. "Kamu yang membuat semua ini terjadi, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu." Aku meninggalkan rumah itu, membawa serta anak-anakku. Arya tetap tinggal sendiri, terjebak dalam bayang-bayang dosa dan pengkhianatannya sendiri. Dan aku akhirnya bebas. Setelah aku meninggalkan rumah itu, aku pikir semuanya akan berakhir. Tapi kenyataan berkata lain. Meskipun aku telah memulai hidup baru di sebuah apartemen kecil bersama anak-anakku, bayang-bayang rumah itu terus menghantui. Bukan hanya kenangan, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang tak terlihat. Malam pertama di apartemen baruku, aku merasakan hawa aneh. Anak-anak sudah tidur di kamar mereka dan aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan membaca buku. Namun saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, aku mendengar suara ketukan di jendela. Ketukan itu pelan, tetapi ritmenya terasa tak wajar. Aku menoleh, tapi tidak ada apa-apa di luar, hanya pantulan cahaya lampu jalan di kaca. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya ranting pohon yang tertiup angin. Tapi kemudian aku mendengar suara itu lagi, kali ini lebih keras. Tok, 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 tok. Aku berdiri, mencoba mengintip melalui tirai, tapi yang kulihat hanyalah kegelapan. Tidak ada pohon, tidak ada apapun yang bisa membuat suara itu. Aku merasa merinding, tapi aku menenangkan diri, menyuruh diriku untuk berpikir logis.
Aku kembali duduk, tetapi suara itu berganti menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Bisikan. Nia. Aku membeku. Suara itu seperti berasal dari dalam ruangan, tetapi jelas bukan suara anak-anakku. Nia, kenapa kamu pergi? Aku berdiri, jantungku berdebar kencang. Siapa di sana? Tanyaku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah imajinasiku. Aku kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi tubuhku. Tapi saat aku hampir tertidur, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakiku. Aku terbangun, langsung menyalakan lampu. Tapi lagi-lagi tidak ada apa-apa. Malam berikutnya, aku terbangun oleh suara langkah kaki di ruang tamu. Awalnya aku pikir itu salah satu anakku yang keluar untuk minum. Tapi ketika aku memeriksa kamar mereka, mereka masih terlelap. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aku berdiri diam di balik pintu, menahan napas. Aku bisa mendengar sesuatu, seperti suara napas berat. Ketika aku mengintip melalui celah pintu, aku melihat bayangan samar berdiri di depan pintu kamarku. Tingginya tidak lebih dari seorang anak kecil, tetapi bentuknya tidak jelas. Bayangan itu bergerak perlahan, lalu menghilang begitu saja. Aku menutup pintu dengan tergesa-gesa dan menguncinya. Aku berjongkok di lantai, memeluk diriku sendiri sambil berusaha keras untuk tidak panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirku dalam hati. Seminggu setelah kejadian itu, aku mendapat kabar dari tetangga lama. Arya ditemukan tidak sadarkan diri di rumah. Tubuhnya lemah, seperti seseorang yang tidak makan atau tidur selama berhari-hari. Arya sering berteriak di malam hari, kata tetangga itu saat meneleponku. Dia bilang dia melihat sesuatu di rumah, tapi kami pikir dia hanya stres. Aku terdiam, merasa sesuatu di dalam rumah itu masih mempengaruhi hidup kami. Malam berikutnya, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Aku terbangun oleh suara tangisan anakku, Rani, dari kamar sebelah. Ketika aku masuk, dia duduk di tempat tidur dengan wajah pucat. Ada apa, sayang? Tanyaku sambil mendekatinya. Dia menunjuk sudut kamar, matanya dipenuhi ketakutan. Ada wanita di sana, Bu. Dia berdiri di sana melihatku. Aku langsung menoleh, tapi sudut kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, sayang, kataku mencoba menenangkannya. Tapi aku tahu dia tidak berbohong. Dia bilang namanya Dina, Bu, kata Rani lagi dengan suara bergetar. Aku tertegun. Dina, apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu menyala mencoba memikirkan apa yang harus aku lakukan. Tapi saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, semua lampu di apartemenku mati. Ruangan itu menjadi gelap gulita dan aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku meraih ponselku dan menyalakan senter, tetapi tidak ada yang terlihat. Nia. Suara itu kembali, tetapi kali ini lebih jelas. Aku memutar tubuh dan di sana, di sudut ruangan, aku melihat sosok wanita berdiri. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatapku tajam. Dina, gumamku tanpa sadar. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarku semakin dingin. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku kaku. Dina, apa yang kamu mau? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia berhenti beberapa langkah dariku, lalu tersenyum tipis. Kamu pikir ini sudah selesai? Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Aku ingin menjawab, tapi tiba-tiba rasa sakit menusuk dadaku. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungku. Aku jatuh ke lantai, menggeliat, sementara sosok itu menghilang begitu saja. Aku tahu aku tidak bisa mengabaikan ini lagi. Sesuatu telah mengikuti kami dari rumah itu, dan aku harus menghentikannya. Keesokan harinya aku pergi ke seorang paranormal yang direkomendasikan oleh teman. Wanita tua itu menatapku dengan ekspresi serius setelah aku menceritakan semuanya. Kamu membawa sesuatu dari rumah itu, katanya. Bukan hanya kenangan tetapi juga dendam. Ada energi gelap yang melekat pada kalian dan itu ingin menuntaskan apa yang belum selesai. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku putus asa.
Dia memberiku serangkaian instruksi untuk melakukan pembersihan spiritual, tetapi dia memperingatkanku bahwa prosesnya tidak akan mudah. Semangat itu akan melawan, tapi jika kamu tidak melakukannya, dia tidak akan pernah pergi. Malam itu, aku mengikuti semua instruksi yang diberikan. Aku menyalakan lilin di setiap sudut ruangan, membacakan doa-doa yang diajarkan, dan menyiramkan air suci di setiap sudut apartemen. Awalnya, semuanya tampak tenang. Tapi saat aku mencapai kamar anakku, lilin-lilin itu tiba-tiba padam, dan suhu ruangan menurun drastis. Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku, lalu bisikan yang familiar. "Nia, kamu tidak akan pernah bebas." Aku berbalik dan di sana sosok Dina muncul lagi, kali ini dengan wajah penuh amarah. Dia melangkah cepat ke arahku, tetapi sebelum dia bisa menyentuhku, aku meneriakkan doa dengan seluruh kekuatan yang aku miliki. Sosok itu berhenti, menjerit dengan suara melengking yang menusuk telinga. Tubuhnya memudar perlahan, seperti asap yang tertiup angin. Ketika semuanya selesai, aku terjatuh ke lantai, kelelahan. Tapi aku tahu, untuk pertama kalinya, aku akhirnya bebas. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara aneh, bayangan, atau bisikan. Aku bisa hidup tenang bersama anak-anakku, tanpa dihantui oleh masa lalu. Namun, satu hal yang selalu aku ingat. Kadang-kadang, dendam tidak hanya menghancurkan musuhmu, tetapi juga dirimu sendiri. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Hari-hari yang tenang akhirnya menjadi rutinitasku. Aku mulai merasa bahwa bayang-bayang Dina dan semua kejadian aneh itu hanyalah masa lalu yang sudah selesai. Anak-anakku kembali ceria. Apartemen ini pun terasa seperti tempat perlindungan yang aman. Namun, aku salah besar. Ketika aku berpikir semuanya sudah berakhir, mimpi buruk itu kembali. Kali ini lebih menakutkan. Malam itu aku terbangun mendadak dari tidurku. Jam menunjukkan pukul 2.45 pagi, waktu yang sama seperti ketika semua hal mengerikan itu dimulai. Namun kali ini, tidak ada suara langkah kaki atau bisikan. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam, terlalu sunyi hingga membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba kembali tidur, tapi udara di kamar terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Lalu, tiba-tiba suara tangisan terdengar. Tangisan itu pelan, hampir seperti suara anak kecil, tapi dengan nada melengking yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Tangisan itu bukan berasal dari kamar anak-anakku. Aku menyalakan lampu dan meraih ponselku. Dengan tangan gemetar, aku berjalan ke ruang tamu mengikuti suara tangisan yang semakin jelas. Ketika aku sampai di ruang tamu, suara itu berhenti. Ruangan itu gelap, kecuali cahaya lampu jalan yang menerobos melalui tirai. Tapi aku tahu ada sesuatu di sana, aku bisa merasakannya. Nia. Suara itu datang lagi, berbisik. Tapi kali ini sangat dekat, seperti seseorang berdiri tepat di belakangku. Aku berbalik cepat, tapi tidak ada apa-apa. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya imajinasi. Tapi saat aku melangkah kembali ke kamar, aku merasakan tangan dingin mencengkram pergelangan tanganku. Aku menjerit dan berusaha melepaskan diri, tapi tidak ada siapapun di sana. Tangan itu tidak terlihat, hanya rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Kenapa kamu lari, Nia?" Suara itu kembali, kali ini jelas, dan aku tahu itu suara Dina. Keesokan harinya, aku mendatangi paranormal itu lagi. Wanita tua itu menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. "Kamu belum selesai, Nia," katanya dengan suara pelan. "Aku sudah melakukan semua yang kamu katakan," jawabku dengan suara yang hampir putus asa. Dia menggelengkan kepala. Semangat itu terlalu kuat. Bukan hanya dendam yang dia bawa, tapi juga rasa kehilangan. Dina tidak hanya marah karena kamu mengambil Arya darinya, dia marah karena kamu hidup, sementara dia tidak. Aku terdiam. "Maksudmu, Dina sudah mati?" Wanita tua itu mengangguk. "Dia tidak meninggalkan rumah itu dalam keadaan hidup, Nia. Dan kini dia terikat padamu. Dia ingin kamu merasakan apa yang dia rasakan." Aku merasa dadaku sesak. Dina sudah mati? Tapi bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. "Untuk mengusirnya, kamu harus menghadapi dia secara langsung. Cari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Tapi ingat, Nia, ini berbahaya.
Jika kamu tidak kuat, dia akan membawamu bersamanya. Aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melawan, atau aku akan terus hidup dalam ketakutan. Malam itu aku kembali ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Anak-anakku sudah tidur dan aku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu. Aku menyalakan lilin dan membacakan doa-doa yang diajarkan oleh paranormal itu. Udara di ruangan mulai berubah menjadi dingin dan berat. Nia, suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Dina, apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku dengan suara bergetar. Lalu dia muncul. Sosoknya seperti bayangan tapi wajahnya jelas terlihat, pucat dengan mata kosong yang menatapku tajam. Kamu merenggut segalanya dariku, katanya. Arya, hidupku, semuanya. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Aku mencoba menjawab, tapi suara itu terhenti di tenggorokanku. Dina melangkah mendekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitku. Aku tidak mengambil apapun darimu, Dina. Arya membuat pilihannya sendiri. Teriakku akhirnya, mencoba membela diri. Dia tertawa kecil, suara yang terdengar begitu menyeramkan. Kamu membiarkannya, kamu tidak melawan. Kamu bahkan menerima aku di rumahmu. Itu salahmu, Nia. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak tahu harus bagaimana, Dina. Aku terluka, sama seperti kamu. Tidak, katanya pelan. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya mati sendirian, penuh kebencian. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Tiba-tiba ruangan itu dipenuhi suara jeritan, tangisan, dan langkah kaki yang bergema. Aku merasa seperti terperangkap di dalam badai, dengan Dina sebagai pusatnya. Aku berteriak, membaca doa-doa dengan keras, mencoba melawan kekuatan gelap yang mengelilingiku. Dina menjerit, wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, tetapi aku tidak menyerah. Aku memaafkanmu, Dina, teriakku. Aku memaafkanmu, dan aku memaafkan diriku sendiri. Dina berhenti, menatapku dengan mata yang penuh kebencian, tetapi perlahan-lahan ekspresinya berubah. Maafkan aku, bisiknya sebelum sosoknya menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Malam itu, aku tahu Dina akhirnya pergi. Tapi, harga yang harus aku bayar adalah luka yang akan selalu ada di hatiku. Aku kehilangan rumah, suami, dan rasa aman. Tapi aku mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga, kebebasan. Aku tahu masa lalu itu tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkannya menghancurkanku lagi. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, aku bisa tidur dengan tenang. Setelah malam itu, aku merasa beban berat yang selama ini menghimpit perlahan terangkat. Dina telah pergi, atau setidaknya itulah yang aku yakini. Namun, di sudut hatiku yang paling gelap, ada rasa takut bahwa ini belum benar-benar berakhir. Hari-hari berlalu dengan damai, dan apartemen kecil kami kembali menjadi tempat yang nyaman untuk aku dan anak-anak. Namun satu hal yang aneh mulai terjadi. Setiap kali aku berada di depan cermin, aku merasa ada yang mengawasi. Seolah-olah pantulanku bukan hanya sekadar bayangan, melainkan sesuatu yang lain. Awalnya aku mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah sisa trauma. Tapi ketika malam tiba, ketenangan itu berubah menjadi kegelisahan yang mencekam. Suatu malam saat aku sedang membereskan dapur, aku mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang yang sengaja berjalan tanpa suara. Aku menoleh tetapi tidak ada siapapun. Anak-anakku sudah tidur dan pintu apartemen terkunci rapat. Rani, Dito, panggilku pelan, berharap itu hanya anak-anak yang bangun. Tapi tidak ada jawaban. Aku melangkah ke ruang tamu, mencoba mencari sumber suara. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil di sudut. Tapi kemudian aku melihatnya, bayangan samar yang bergerak cepat di sudut mata. Nia. Suara itu membekukan darahku. Itu bukan suara Dina. Kali ini lebih dalam, lebih berat, seperti suara seorang pria. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Aku mundur perlahan, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku melangkah, udara di sekitar berubah menjadi dingin. Tiba-tiba, cermin besar di ruang tamu mengeluarkan suara retakan kecil. Aku menatap cermin itu, dan jantungku hampir berhenti ketika melihat bayangan seorang pria berdiri di belakangku.
Dia tinggi, tubuhnya kurus, dengan wajah yang sebagian besar tertutupi bayangan. Matanya yang kosong menatap langsung ke arahku. Aku membalikkan tubuhku, berharap itu hanya pantulan, tapi tidak ada siapapun di belakangku. Ketika aku menoleh kembali ke cermin, bayangan itu juga sudah menghilang. Aku terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. "Nia, aku tahu apa yang kamu lakukan." Aku menjerit, lari ke kamar anak-anakku dan mengunci pintu. Anak-anak terbangun karena suaraku dan mereka langsung memelukku erat. "Kenapa, Bu?" tanya Rani dengan suara gemetar. Aku mencoba tersenyum, meskipun tubuhku gemetar hebat. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya kaget." Tapi aku tahu ini bukan hanya perasaan kaget. Sesuatu yang baru telah datang, dan aku tidak tahu dari mana asalnya atau apa yang diinginkannya. Keesokan harinya, aku kembali ke paranormal yang sama. Kali ini, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. "Bayangan pria," kataku, menjelaskan apa yang terjadi. "Itu bukan Dina, bukan?" Dia menggelengkan kepala perlahan. "Bukan, Dina sudah pergi. Tapi sepertinya kamu membuka pintu untuk sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap." Aku merasa darahku berdesir. "Apa maksudmu?" Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Ketika kamu mengusir Dina, energi di sekitarmu berubah. Kadang-kadang itu bisa menarik makhluk lain yang mencari celah untuk masuk." Aku merasa mual. Jadi apa yang harus aku lakukan? Dia memberiku sebuah jimat kecil dan menyuruhku menempatkannya di pintu depan apartemenku. "Ini akan membantu melindungimu, tapi jika makhluk itu sudah masuk, kamu harus menghadapinya sendiri." Malam itu, aku melakukan semua yang disarankan oleh paranormal. Aku meletakkan jimat itu di pintu, membaca doa, dan memastikan semua sudut apartemen bersih dari benda-benda yang mungkin menjadi sumber energi negatif. Namun, saat malam semakin larut, perasaan itu kembali. Perasaan diawasi, diikuti. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menjaga ketenangan, tapi udara semakin berat dan suara langkah kaki itu datang lagi. "Nia." Suara itu memenuhi ruangan, tetapi kali ini itu bukan hanya suara. Sosok pria itu muncul di ujung ruangan, tubuhnya lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya pucat dengan bekas luka panjang di pipinya dan matanya kosong, tetapi penuh kebencian. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah mendekat dan setiap langkahnya membuat udara di ruangan menjadi lebih dingin. "Pergi," teriakku, mencoba membaca doa, tetapi suaraku tercekat. Dia berhenti beberapa langkah dariku, lalu tersenyum tipis. "Ini belum selesai, Nia. Kamu membuka pintu, dan aku akan memastikan kamu tidak pernah menutupnya lagi." Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa kaku. Makhluk itu mendekat, wajahnya begitu dekat denganku, hingga aku bisa merasakan napas dinginnya di wajahku. Namun, sebelum dia bisa menyentuhku, jimat di pintu depan bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Makhluk itu menjerit, tubuhnya perlahan memudar, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Aku terjatuh ke lantai, napasku tersengal-sengal. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Aku menghabiskan malam itu dengan terjaga, berdoa dan memikirkan apa yang harus aku lakukan. Makhluk itu tidak seperti Dina. Dia lebih berbahaya, lebih kuat. Dan aku tahu, jika aku tidak menemukan cara untuk menghentikannya, aku dan anak-anakku tidak akan pernah hidup tenang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke rumah lamaku. Aku tahu jawabannya ada di sana, di tempat semuanya bermula. Tapi kali ini aku tidak hanya membawa doa, aku membawa tekad untuk mengakhiri ini semua, sekali dan untuk selamanya. Ketika aku melangkah keluar dari apartemen menuju rumah lama kami, langit mendung bergelayut. Jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya, dan udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Aku membawa jimat dari paranormal itu, beberapa lilin, dan segenggam keberanian yang hampir runtuh oleh ketakutan. Anak-anak aku titipkan kepada tetangga yang bisa dipercaya, beralasan bahwa aku harus menyelesaikan sesuatu yang penting. Mereka memelukku erat, terutama Rani yang menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. "Jangan terlalu lama, Bu," bisiknya,
membuat hatiku serasa ditikam. Aku mengangguk dan memaksakan senyuman. Ibu janji, sayang. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menepati janji itu. Rumah itu berdiri di ujung jalan seperti monster yang menunggu mangsanya. Jendela-jendela yang dulu menghadap cerah ke taman kini gelap dan kosong, seolah-olah sedang mengawasi setiap langkahku. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku sendiri, lalu membuka gerbang yang berderit dengan pelan. Begitu aku masuk, udara langsung berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Taman yang dulu asri, kini dipenuhi rerumputan liar, dan bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang busuk. Aku berhenti sejenak di depan pintu. Hatiku berdebar kencang, dan tanganku gemetar saat memegang kunci yang sudah lama tidak aku gunakan. Namun sebelum aku sempat memasukkannya ke lubang kunci, pintu itu terbuka sendiri. Suara berderit pintu itu menggema, dan aku merasa seluruh tubuhku terkunci di tempat. "Selamat datang kembali, Nia." Suara berat itu bergema dari dalam. Aku tahu suara itu. Suara pria yang telah menghantuiku. Dia menungguku. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Setiap langkahku terasa seperti menginjak pecahan kaca. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya suram yang masuk dari sela-sela tirai yang usang. Semua perabotan tetap di tempatnya, tetapi terasa seperti memiliki jiwa yang mengawasi. Ketika aku mencapai ruang tamu, dia muncul. Sosok pria itu berdiri di sudut ruangan, matanya yang kosong menatapku tanpa berkedip. Wajahnya tampak lebih jelas sekarang. Bekas luka di pipinya terlihat seperti hasil sayatan yang dalam, dan kulitnya pucat seperti lilin. "Kamu kembali," katanya dengan suara yang menyeret, penuh dengan nada sinis. "Kamu tidak bisa lari dariku, Nia." Aku mencoba berdiri tegak, meskipun lututku hampir menyerah. "Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak mengenalmu." Dia tersenyum tipis, senyum yang membuat darahku beku. "Oh, kamu mengenalku. Kamu hanya tidak sadar." Dia melangkah maju dan aku mundur beberapa langkah. Lalu dia mengangkat tangannya dan seketika aku merasa tubuhku terpaku di tempat. Udara di sekitarku menjadi begitu berat hingga sulit bernapas. "Kamu membuka pintu ini, Nia. Ketika kamu memilih untuk tinggal bersama seorang suami yang penuh dosa, ketika kamu menoleransi kehadiran Dina, kamu membiarkan kami masuk." Aku tertegun. "Kami?" Dia mengangguk perlahan, dan tiba-tiba udara di ruangan itu dipenuhi suara, jeritan, tangisan, dan bisikan yang mengerikan. Dari bayangan di sudut ruangan muncul sosok-sosok lain. Wajah-wajah mereka rusak, tubuh mereka terpuntir dengan cara yang tidak wajar. Mereka mendekat, mengepungku. Aku menutup mata, membaca doa sekuat tenaga. Tapi suaraku terhenti ketika pria itu tertawa. "Doamu tidak akan membantu di sini, Nia. Kamu harus menghadapi kebenarannya." Dia mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dariku. "Siapa aku? Aku adalah perwujudan dari semua rasa bersalahmu. Aku adalah dendam Dina. Aku adalah bagian dari dosa Arya, dan sekarang aku adalah milikmu." Air mataku mengalir tanpa henti. "Aku tidak meminta ini. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anak-anakku." Dia tertawa lagi. Kali ini lebih keras, dan sosok-sosok di sekitarku mulai mendekat. Aku merasakan tangan-tangan dingin mencengkram lenganku, menarikku ke arah mereka. "Tidak ada kedamaian untukmu, Nia. Tidak setelah apa yang kamu lakukan. Tidak setelah apa yang kamu abaikan." Aku berteriak, memohon kepada Tuhan, kepada siapapun yang mau mendengarkan. Tiba-tiba cahaya terang menyala dari dalam tas yang aku bawa. Jimat dari paranormal itu bersinar, membuat sosok-sosok itu mundur dengan jeritan. Pria itu menatap jimat itu dengan marah. "Kamu pikir itu bisa menghentikanku?" Aku meraih jimat itu, memegangnya erat, dan dengan semua keberanian yang tersisa, aku berkata, "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluargaku." Cahaya dari jimat itu semakin terang, dan aku merasa kekuatan di sekitarku mulai mengendur. Dengan suara yang lantang, aku membaca doa-doa yang diajarkan oleh paranormal, memohon perlindungan dan pengusiran semua energi negatif. Pria itu menjerit, tubuhnya mulai memudar. Sosok-sosok lain di ruangan itu ikut menghilang, meninggalkan jejak bayangan di dinding. Ruangan itu menjadi sunyi, dan aku terjatuh ke lantai. Napasku terengah-engah.
Ketika aku keluar dari rumah itu, matahari sudah mulai terbit. Udara pagi terasa hangat seperti selimut yang menenangkan. Aku menoleh ke belakang, melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Ini sudah selesai. Bisikku pada diri sendiri, meskipun aku tidak yakin sepenuhnya. Aku kembali ke apartemen dengan perasaan campur aduk, lega, lelah, tetapi juga penuh harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ada kemungkinan untuk hidup tanpa ketakutan. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu bahwa bayang-bayang dari masa lalu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kali ini, aku siap untuk melawan. Hari-hari setelah pertempuran itu terasa seperti mimpi, begitu tenang, begitu damai. Aku akhirnya bisa tidur dengan nyenyak tanpa bayang-bayang menyeramkan yang terus menghantuiku. Anak-anak kembali ceria, dan meskipun ada sedikit kecemasan yang tersisa di hati, aku tahu bahwa kami telah melewati hal terburuk. Aku belajar untuk tidak hanya memaafkan orang lain, tetapi juga untuk memaafkan diri sendiri. Di sebuah pagi yang cerah, aku duduk di balkon apartemen, menikmati secangkir kopi hangat. Rani dan Dito sedang bermain di halaman, tertawa riang seperti anak-anak seharusnya. Aku memandangi mereka, dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai. Tidak ada lagi suara-suara aneh yang mengusik malam-malam kami. Yang ada hanya kehidupan yang perlahan kembali normal. Namun, aku tahu bahwa setiap pertempuran, baik fisik maupun batin, selalu meninggalkan bekas. Aku dan anak-anakku mungkin telah menang, tetapi luka-luka itu tetap ada. Mereka tidak bisa sembuh dalam semalam. Kehidupan tidak pernah mudah, dan setiap langkah yang kita ambil mungkin penuh dengan tantangan dan ketakutan yang tak terduga. Namun, aku belajar satu hal yang sangat berharga. Kekuatan kita tidak hanya terletak pada bagaimana kita menghadapi kegelapan, tetapi bagaimana kita mampu menemukan cahaya di tengah-tengahnya. Aku menatap langit, merasakan angin yang berhembus lembut. Sungguh, hidup ini adalah pemberian yang sangat berharga. Tak ada yang lebih penting selain kebahagiaan keluarga, dan tidak ada yang lebih kuat dari hati yang penuh cinta dan keberanian. Untuk kamu, anak-anakku, bisikku, aku akan selalu melindungimu, tak peduli apa yang terjadi. Aku percaya, selama kita bersama, tidak ada yang tak bisa kita hadapi. Kepada siapapun yang mungkin sedang berjuang dengan rasa sakit, ketakutan, atau kehilangan, ingatlah bahwa hidup ini selalu memberi kita kesempatan untuk bangkit. Mungkin terkadang kita harus melalui banyak cobaan untuk menyadari betapa kuatnya kita sebenarnya. Tetapi percayalah, kekuatan itu ada dalam diri kita, bahkan ketika kita merasa lelah. Jangan pernah menyerah pada harapan. Jangan biarkan masa lalu mengekang masa depanmu. Setiap langkah yang kita ambil, meskipun kecil, membawa kita lebih dekat kepada kedamaian yang kita cari. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini, untuk mendengarkan setiap kisah yang aku bagi, dan untuk memberi ruang bagi penuturan hati yang penuh rasa. Semua ini adalah perjalanan yang penuh pelajaran, dan aku berterima kasih atas setiap detiknya. Semoga setiap langkah kita ke depan membawa kedamaian, kekuatan, dan cinta yang tak terbatas. Terima kasih.